الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari perjalanan hidup Nabi yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita masuk ke dalam salah satu fase di antara fase yang terpenting dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah wanita di antara wanita yang paling mulia. Sebelum saya mulai, saya akan bacakan sedikit apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari di jilid yang ke-7 halaman 512. Bagaimana beliau rahimahullah Al-Imam Ibnu Hajar menyampaikan tentang kedudukan dan kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Khadijah adalah sayyidatun nisa'il alamin, pemimpin dari wanita di alam, di muka bumi di zaman beliau. Ummul Qasim al-Qurasyiyatul Asadiyah. Beliaulah Ummul Qasim yang dari suku Quraisy, dari Bani Asad. Dan dialah di antara wanita yang sempurna, ya, di antara wanita yang sempurna. Beliau memiliki kecerdasan yang agung, agama yang salihah, dan beliau seorang wanita yang terhormat dan termasuk ahlul jannah, termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sering memuji beliau radhiyallahu anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melebihkan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha melebihi ummahatul mukminin yang lainnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali mengagungkan Khadijah. Dialah wanita yang pertama kali dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ya, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, dari Qusay ini bertemulah nasab beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara istri-istri Nabi yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW adalah Khadijah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi keturunan Qusay kecuali Khadijah dan Ummu Habibah. Ya, siapa Ummu Habibah? Ya, Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Beliau Khadijah ini di masa jahiliyah dikenal dengan sebutan Tahirah, wanita yang suci. Ya, dan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 tahun sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dialah wanita yang melahirkan seluruh anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Ibrahim. Ya, semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah radhiyallahu anha kecuali Ibrahim. Ya, karena Ibrahim ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Beliaulah wanita, ya, Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW, yang membenarkan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa beliau
Khadijah termasuk ahlul jannah melalui lisan Jibril alaihissalam, yang disebutkan nanti insyaallah di antara kita ketika kita membahas tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak menyenangkan Nabi SAW. Dalam ucapan, baik dengan nada yang lebih tinggi, atau ucapan-ucapan atau perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan hati Nabi SAW. Bahkan sebaliknya, Khadijah radhiyallahu anha yang selalu menjadi tempat Nabi SAW mendapatkan keteguhan dan kekokohan dan meringankan beban-beban beliau SAW. Ketika Nabi SAW merasa galau, ketika pertama kali menerima risalah, beliau pulang, beliau menemui Khadijah, dan Khadijah meringankan kegalauan Nabi SAW. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini kekokohan Khadijah radhiyallahu anha di dalam mendampingi Rasulullah SAW di awal risalah, di awal wahyu. Bagaimana beliau cepat beriman kepada Nabi SAW. Bagaimana beliau menjadi pendamping Nabi SAW. Dan menjadi tumpuan kegelisahan, kesedihan Nabi SAW ketika berdakwah menghadapi gangguan dari kaumnya. Ini menunjukkan kuatnya iman Khadijah radhiyallahu anha, menunjukkan bagaimana cerdasnya beliau dan kesungguhan beliau radhiyallahu anha. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling utama. Bahkan Ibnu Al-Hafidz beliau berkata dalam Sahih Bukhari, terdapat sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab." Ya Rasulullah, Khadijah menghampirimu dengan membawa nampan yang berisi makanan, minuman dan lauk untukmu. Fa idza atatka faqra 'alaiha salama min rabbiha. Jika dia datang menghampirimu ya Rasulullah, sampaikan salam dari Tuhannya, wa minni, dan salam dariku malaikat Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab. Sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah menyediakan baginya istana di surga terbuat dari mutiara yang hijau, yang besar, yang utuh, dan dia tidak akan mendengar suara gaduh di dalamnya, dan Khadijah tidak akan pernah merasa lelah. Nanti hadis ini insyaallah kita akan bahas ketika kita membahas faedah dari peristiwa ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Khadijah digelari dengan Sayyidatu Nisa'i Quraisy. Wanita Quraisy yang termulia adalah Khadijah. Sehingga beliau digelari dengan Tahirah sebagaimana tadi disebutkan. Karena beliau seorang wanita yang sangat terhormat, yang menjaga kehormatan dirinya. Beliau sangat cerdas, sangat terhormat, memiliki harta, memiliki kedudukan yang sangat mulia secara nasab. Sehingga ketika Khadijah radhiyallahu anha mendengar betapa luhurnya keagungan Rasulullah SAW di dalam amanah beliau, dalam akhlaknya, di dalam kejujurannya, maka Khadijah merasa menemukan hal yang hilang yang selama ini dicari-carinya di dalam hidupnya. Dan dia melihat dan mengetahui bahwa Muhammad SAW bukanlah seseorang yang direndahkan karena dalam kondisi membutuhkan. Muhammad SAW bukanlah orang yang memang mencari-cari harta atau mencari-cari kedudukan atau pilih-pilih kecantikan yang lain sebagainya. Maka dia pun menyampaikan ketika dia telah mencoba sebagaimana perjalanan dagang sebelumnya, ya, Nabi SAW ke Syam dengan membawa harta Khadijah radhiyallahu anha, maka dia menyampaikan kepada sahabat akrabnya, jadi sahabat akrab Khadijah yang bernama Nafisah binti Munayyah, ya. Kemudian dia menyampaikan apa yang menjadi keinginannya untuk menikah dengan Nabi SAW. Maka kemudian Nafisah mendatangi Nabi SAW dan menawarkan kepada Rasulullah SAW apakah beliau bersedia menikah dengan Khadijah atau tidak. Maka Rasulullah SAW pun meridhai hal ini. Nafisah binti Munayyah menceritakan kepada kita semuanya bagaimana peristiwa ini terjadi, ya, bagaimana beliau menawarkan kepada Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra yang ditulis oleh Imam Ibnu Sa'ad di jilid yang pertama di halaman 62. Nafisah menyampaikan
dia mengatakan bahwa Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita yang termulia dan terhormat. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemuliaan bagi Khadijah binti Khuwailid. Sedangkan dia termasuk wanita yang paling mulia nasabnya, yang paling memiliki kedudukan dan memiliki harta yang banyak, termasuk wanita yang paling kaya. Semua rata-rata laki-laki Quraisy berharap untuk menikah dengan Khadijah. Andai kata mereka sanggup dan mereka mampu untuk mendekati Khadijah radhiyallahu anha. Mereka banyak menawarkan, melamar Khadijah, ya, menawarkan harta dan lain sebagainya. Namun Khadijah tidak tertarik dengan itu semuanya. Maka kata Nafisah, maka aku pun dikirim oleh Khadijah untuk menanyakan hal ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah sepulang dia dengan membawa barang dagangan dari negeri Syam. Maka aku berkata, kata Nafisah ini bertanya kepada Nabi Muhammad, berapa usia Nabi Muhammad SAW ketika itu? 25 tahun. Ya, usia Rasulullah 25 tahun. Adapun riwayat umur usia Khadijah radhiyallahu anha, riwayat yang masyhur, yang populer adalah riwayat beliau adalah 40 tahun. Walaupun tentang penetapan usia ini terjadi khilaf di antara para ulama ahli sejarah. Di antaranya Akram Diya Al-Umari yang menulis kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, beliau merajihkan usia Khadijah radhiyallahu anha kurang lebih 27 tahun. Tapi yang masyhur, yang populer adalah usia 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nafisah bertanya, "Ya Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaj?" Wahai Muhammad, kenapa engkau tidak ingin menikah? Ya. Maka Nabi SAW berkata, "Ma biyadi ma atazawwaj bihi." Saya tidak memiliki harta yang cukup untuk menikah, kata Rasulullah SAW. Kemudian Nafisah berkata, "Fa in kufita dzalik wa du'ita ila al-jamal wal mali wasyaraf wal kafa'ati ala tuhib aw ala tujib." Andai kata engkau tidak perlu pusing-pusing dengan harta, dan engkau akan mendapatkan wanita cantik, dia cantik, harta dia punya, kehormatan dan kemuliaan dia dapat, dia memiliki kecukupan di dalam hidupnya, apakah kamu tidak mau? Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Faman hiya?" Siapa? Qultu Khadijah. Maka Nafisah berkata, Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW lagi bertanya, "Wa kaifa li bidzalik?" Bagaimana saya bisa menikahinya? Qalat qultu alayya. Biar saya yang proses, kata Nafisah. Ya. Jadi ini Khadijah yang berkeinginan, tapi Khadijah radhiyallahu anha dengan kecerdasannya, beliau mengirimkan Nafisah ini untuk memancing Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkeinginan untuk mendapatkan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kata Nafisah, biar saya yang urus, kata Nafisah. Fa ana af'al. Qalat Nafisah, fa dhahabtu fa akhbartu Khadijah. Maka saya pun datang menemui Khadijah dan menyampaikan, fa arsalat ilaihi an i'ti li sa'ati kadza wa kadza. Maka Khadijah pun setelah mendengar berita bahwa Nabi SAW berkeinginan untuk melamar beliau, maka Khadijah pun mengirim utusannya agar Nabi SAW untuk mendatangi Nabi SAW, untuk mendatangi Khadijah dan keluarganya. Fa'arsalat ila ammiha Amr bin Asad liyuzawwijaha fahadara lianna abaha mata qabla harbil fijar. Kemudian Khadijah meminta kepada paman beliau, yaitu Amr bin Asad, sebagai wali nikahnya dengan Nabi SAW. Ya. Dan sang paman ini Amr bin Asad menghadirinya karena ayah dari Khadijah sudah wafat sebelum Harbul Fijar. Ya, sebelum Harbul Fijar. Di sini kita melihat ikhwatal iman, ya, sebagian masyarakat, nanti insya Allah kita akan menjelaskan sedikit bahwa sebagian masyarakat beranggapan jika menikahi janda tidak perlu pakai wali. Ya, ini adalah asumsi yang batil, yang sesat dan ngawur. Ya, tidak benar yang seperti itu. Tetap pernikahan itu harus dengan wali. Bayangkan ini di masa jahiliyah, sebelum Islam, sebelum ada risalah Nabi Muhammad SAW, sebelum diangkat sebagai nabi, di masyarakat jahiliyah pun pernikahan itu harus dengan walinya. Ketika Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha mengetahui bahwa ayah beliau sudah wafat, maka beliau meminta kepada pamannya, yaitu saudara ayahnya Amr bin Asad, untuk menikahkan beliau dengan Rasulullah SAW. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh para ulama ahli sirah, di antaranya Ibnu Hisham di dalam sirahnya,
bahwa di dalam pernikahan ini Abu Talib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat menyampaikan pidato dan khutbah, dan sangat menarik sekali pidatonya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk menikahi Khadijah, maka beliau pun menyampaikan hajatnya ini kepada paman-paman beliau. Paman-pamannya dengan sangat senang hati mengetahui bahwa yang ingin dinikah oleh Nabi SAW adalah wanita yang paling mulia, yang ada pada saat itu. Cantik iya, ya, terhormat iya, harta iya, ya segala sesuatu kelengkapan ada pada diri Khadijah radhiyallahu anha. Maka mereka paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat meridai Khadijah untuk menjadi istri Nabi SAW. Maka Nabi SAW keluar menemui keluarga Khadijah untuk melamar dan menikahinya bersama paman beliau Abu Talib dan Hamzah, ya, dengan paman beliau yaitu Abu Talib dan Hamzah, kedua paman Rasulullah SAW. Ketika mereka menemui Amr bin Asad, paman Khadijah radhiyallahu anha, ya, maka mereka pun kedua paman Rasulullah SAW melamar Khadijah untuk keponakan mereka, untuk Rasulullah SAW. Ketika terjadi akad nikah ini, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin Mudhar, mereka hadir semua di sana. Dan ketika mereka kumpul, Abu Talib khutbah. Dia pidato. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa dhi'dhi'i ma'din wa ja'alana hadanata baitihi wa sawwasa haramih wa ja'alana baitan mahjuja wa haraman amina wa ja'alana al-hukama 'alan nas. Beliau berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita dari keturunan Ibrahim, dari benih Ismail, dari asal Ma'ad, dan menjadikan kita sebagai pemelihara rumahnya dan yang mengurusi tanah sucinya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bagi kita rumah yang menjadi tempat hajinya seluruh umat manusia. Tanah suci yang dijaga keamanannya, yang telah menjadikan kita sebagai pemimpin yang mengatur kehidupan bangsa Arab dan manusia secara umum. Kemudian beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad, "Tsumma ibna akhi hadza, Muhammad ibnu Abdullah, la yuzanu bi rajulin illa rajaha bihi syarafa." Kemudian keponakanku ini, Muhammad ibnu Abdullah, tidak ada seorang pun dibandingkan dengan dia kecuali dia pasti lebih mulia dari siapapun. Wa nublan wa fadlan wa aqlan, dari akhlaknya, dari kemuliaan karunia-Nya dan kecerdasannya. Fa in kana fil mali qullun, walaupun beliau Muhammad adalah orang miskin, walaupun dia tidak memiliki harta. Fa innal mala dhillun zail wa amrun hail. Tapi harta adalah teduhan yang pasti sirna dan sesuatu yang akan pergi. Wa Muhammadun mimman qad araftum qarabatahu. Dan Muhammad, kalian sudah tahu siapa kerabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khataba ilaikum raghiban karimatakum Khadijah. Dan dia datang untuk melamar, dan dia melamar putri kalian yaitu Khadijah. Wa qad badzalaha minas sadaqi ma hakama ajiluhu wa ajiluhu ithnata asyrata aqiyatan dhahaban wa nasyan. Dan dia telah mengerahkan segala kemampuannya untuk memberikan mahar semaksimal yang bisa dia berikan, yaitu 12,5 auqiyah emas. Ya, 12,5 auqiyah emas itu kurang lebih satu auqiyah itu adalah kurang lebih 40 dirham. Ya, 40 dirham perak, ya, dikali 12,5. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa wallahi ba'da hadza lahu naba'un 'azimun wa khatarun jalilun jasim. Dan sesudah ini, demi Allah, dia adalah orang yang akan membawa kemuliaan dan kebesaran dan memiliki kedudukan yang sangat agung. Fakana jawab wali Khadijah, maka setelah menyampaikan pidato ini di hadapan kerabat Khadijah, maka wali Khadijah, paman Khadijah mengatakan, hadzal bid'u la yuqra'u anfuhu, bahwa mahar yang disampaikan ini tidak pantas untuk ditolak. Ya, tidak pantas untuk ditolak. Maksudnya bukan cuma sekedar melihat dari maharnya, tapi melihat dari kedudukan yang melamar dan meminta.
Artinya di sini menunjukkan bahwa kerabat Khadijah tidak melihat berapa yang diberikan oleh keluarga Nabi SAW, oleh Nabi SAW untuk mas kawinnya Khadijah radhiyallahu anha, namun mereka melihat keagungan dan kemuliaan dan keluhuran akhlak Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Khadijah radhiyallahu anha, mengadakan walimah dengan menyembelih 1 atau 2 ekor onta dan kemudian memberi makan kepada manusia. Dan Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selama pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha, beliau tidak menikah dengan wanita siapapun sampai wafatnya Khadijah radhiyallahu anha wa rahimakumullah. Di antara apa yang disebut oleh beberapa penyair tentang kedudukan Rasulullah SAW di masa pernikahannya dengan Khadijah ini, wara'athu Khadijatu wat-tuqa waz-zuhdu fihi sajiyatun wal haya'u wa ataha anna al-ghamamata was-sarha adhallathu minhuma afya'u wa ahadithu aw wa'du Rasulillahi bil ba'thi hana minhu al-wafa'u fada'athu ila az-zawaji wa ma ahsana an yablugha al-muna al-adhkiya'u. Khadijah melihat bagaimana ketakwaan, kezuhudan dan malu adalah sifat yang dominan pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia melihat bagaimana awan yang menaunginya, dan demikian ketika tidak adanya bayangan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tertutup dengan naungan awan itu. Demikian pula peristiwa janji yang Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya sebagai nabi, yang sebentar lagi janji itu akan terjadi. Maka itulah yang mendorong Khadijah ingin menikahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar anugerah yang diberikan bagi orang-orang yang cerdas ketika dia mendapatkan anugerah yang diinginkannya. Rahimakumullah. Dalam peristiwa ini ada beberapa riwayat dhaif yang lainnya, namun tidak perlu saya sebutkan, ya, bahwa ada cerita bahwa katanya Khadijah ini ayahnya masih hidup, ya, dan kemudian enggan untuk menikahkan Rasulullah SAW dengan Khadijah dan sebagainya. Tapi riwayat-riwayat itu disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, tapi beliau menyebutkan bahwa sanadnya dhaif dan yang lain sebagainya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan secara detailnya tentang hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang janda. Beliau sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bahkan pernah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Atiq bin A'idh al-Makhzumi, kemudian yang kedua menikah dengan Abu Halah ibnu Nabash at-Tamimi. Ya, disebutkan dalam beberapa kitab sirah tentang hal ini. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Nabi SAW bersabda sambil menunjuk langit dan bumi, sebaik-baik wanitanya Maryam binti Imran, sebaik-baik wanitanya Khadijah. Ya, Imam Waqi mengatakan bahwa Rasulullah SAW sambil mengisyaratkan langit dan bumi. Imam Nawawi menjelaskan, arada Waqi'u bihadhihi al-isyarah tafsir ad-dhamir fi nisaiha. Maksudnya Imam Waqi dalam isyarat ini adalah menafsirkan maksud dari sebaik-baiknya wanitanya. Itu maksudnya adalah seluruh wanita yang ada di muka bumi atau seluruh wanita yang antara langit dan bumi. Ya, dan makna yang pertama adalah yang lebih benar kata Al-Imam An-Nawawi, yaitu seluruh wanita yang ada di langit dan bumi yang terbaik adalah Maryam binti Imran dan kemudian Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti
cemburuku kepada Khadijah. Subhanallah ya ikhwatal iman. Apakah Aisyah pernah satu rumah tangga dengan Khadijah radhiyallahu anha? Tidak pernah. Kisah Khadijah sudah lewat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menjadi istri Nabi SAW, tidak ada sosok Khadijah. Namun dia melihat bagaimana kesan cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah yang tidak bisa dihapus dari memori dan hati Rasulullah SAW. Maka seekor kambing, beliau selalu bersabda, kirimkan ini, daging-daging ini kepada sahabat-sahabat Khadijah. Sampai sekali waktu aku marah, kata Aisyah. Sampai aku sekali waktu aku marah, aku berkata, Khadijah, 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 Khadijah terus, Khadijah terus. Apa tidak ada yang lain? Maksudnya seperti itu dengan gaya bahasa kita saat ini. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang subhanallah. Nabi SAW bersabda, inni qad ruziqtu hubbuha, bahwa inni qad ruziqtu hubbaha, bahwa aku telah diberi rezeki oleh Allah dengan mencintainya. Aku telah diberi rezeki oleh Allah dengan mencintainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Imam Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan, ruziqtu hubbaha fihi isyaratan ila anna hubbaha fadilatun hasalat. Ketika Nabi mengatakan aku diberi rezeki oleh Allah dengan mencintai Khadijah, maksudnya adalah bahwa kecintaan Rasulullah SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha adalah anugerah kemuliaan yang beliau peroleh, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemuliaan Khadijah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha, bahwa Jibril alaihissalam yang dia bertemu kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, Khadijah datang membawa nampan berisi makanan, minuman dan lauk untukmu. Dan jika dia datang, sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhannya kepada Khadijah. Allah Rabbul Alamin mengucapkan salamnya untuk Khadijah. Dan sampaikan salam dariku, dari Jibril alaihissalam. Berikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah telah menjanjikan untuknya istana di surga dari mutiara berwarna hijau, yang dia tidak akan mendengar suara gaduh di dalamnya dan tidak pernah letih. Ikhwatal iman, Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika semua manusia kufur kepadanya. Wanita pertama yang membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seluruh umat manusia mendustakannya. Seluruh hartanya ketika orang lain mengharamkan hartanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah wanita yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada Nabi SAW berupa anak-anak yang tidak diberikan dari istri-istri yang lain. Khadijah radhiyallahu anha. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena kemuliaan yang besar ini, dan ini termasuk al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu bagian dari amal perbuatan. Bagaimana ketika Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah meninggikan suaranya melebihi Nabi SAW. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha yang sami'na wa ata'na, yang taat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha yang semasa hidupnya sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama itu beliau Khadijah radhiyallahu anha melelahkan dan meletihkan fisiknya, hartanya, semua, dan dia tidak lagi melihat kedudukan dan kehormatan di dunia yang begitu mulia di mata Quraisy untuk mendampingi sang suami yang diberi amanah yang terbesar pada saat itu. Itulah kenapa Jibril menyebutkan istana di surga yang Allah berikan kepada Khadijah, la sakhaba fiha wala nasab. Dia tidak akan mendengar suara gaduh, dan dia tidak akan pernah merasakan keletihan dan kelelahan, karena dia tidak pernah meninggikan suaranya. Maka Allah anugerahkan baginya keheningan, ketenangan di surga. Karena Khadijah yang melelahkan, meletihkan dirinya ketika mendampingi Nabi SAW sampai wafatnya radhiyallahu anha,
maka Allah ganti dengan dia diberikan kenikmatan di surga yang dia tidak akan pernah merasa lelah dan letih selama-lamanya, khalidina fiha abada. Ikhwatal iman. Dan kelebihan yang lain lagi. Bayangkan ini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di antara kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha, karena dia wanita yang pertama kali beriman, maka beliaulah yang menjadi uswah dari setiap wanita beriman yang ada sesudah Nabi SAW bersabda, man sanna yang baik maka akan pahala. Apa kata Imam Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, "Mana ba'dah fa yakunu laha mithlu ajrihinna lima thabata anna man sanna sunnatan hasanah." Maka beliau menjadi uswah dari setiap wanita beriman sesudahnya. Maka setiap wanita beriman setelah dia, Khadijah radhiyallahu anha juga mendapatkan jatah pahala dari mereka. Tanpa mengurangi pahala mereka. Radhiyallahu anhu. Di kalangan laki-laki yang memiliki keutamaan yang serupa seperti ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang menjadi uswah dari kalangan laki-laki yang tidak ada seorang pun, kata Ibnu Hajar, la ya'rifu qadra ma likullin minhuma min ats-tsawabi bisababi dzalika illa Allah azza wa jalla. Tidak akan ada seorang pun yang mengetahui derajat kemuliaan dua manusia ini, Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kemuliaan dan kedudukan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari peristiwa ini kita mengambil beberapa pelajaran. Khadijah mendengar akan kejujuran Rasulullah SAW dan amanah beliau. Maka beliau bergegas, Khadijah bergegas untuk bekerja sama dengan Rasulullah SAW dan mengutus bersama Rasulullah SAW Maisarah untuk menjadi teman safar, teman perginya Nabi SAW. Sehingga teman safarnya Rasulullah SAW Maisarah ini melihat, menyaksikan, merasakan segala akhlak dan sikap perilaku Nabi SAW, kejujuran dan amanahnya, kemuliaan dan keluhuran akhlak Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan kepada kita betapa cerdas dan bijaknya Khadijah radhiyallahu anha ketika memilih siapa yang layak bertransaksi dengan beliau. Terlebih lagi Khadijah ketika mendengar keluhuran akhlak Rasulullah SAW, dia tidak cukup sampai di sana. Dia pun mencoba ingin mengetahui lebih dalam akhlak dan perangai Nabi SAW dalam hal harta. Dalam hal harta dunia. Karena betapa banyak orang ujian, tapi mereka berjatuhan ketika mereka diuji dengan harta. Maka dari sini ikhwatal iman, kita mengetahui bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau di dalam salah satu peristiwa beliau bertanya, man yuzakkik? Ya, ketika beliau bertanya tentang seseorang dan kedudukan orang tersebut, bagaimana, apakah orang ini bisa diterima atau tidak sebagai karyawan misalnya atau yang lainnya, maka Umar bertanya kepada calon karyawan ini, kita anggap sebagai karyawan misalnya, siapa yang merekomendasikan dirimu? Maka ada seseorang mengatakan saya. Ada orang lain mengatakan yang merekomendasi orang ini saya. Maka Umar bertanya kepada orang yang merekomendasi itu, hal safarta ma'ahu, apa hal amaltahu bidirham wa dinar,
Apakah engkau pernah? Safar nggak pernah. Bertransaksi, bermuamalah dengan harta dinar dan dirham tidak pernah. Maka kata Umar bin Khattab, wallahi alladzi la ilaha illa huwa ma ta'rifuhu. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kamu tidak kenal dengan orang ini. Ikhwatal iman, dengan dua ujian ini, safar dan bermuamalah dengan harta, terbukti kualitas seseorang. Tersingkap segala apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Dan di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, memanfaatkan hal ini untuk mengetahui besar dan mulianya kualitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kebijakan dan kecerdasan Khadijah, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bijaksana, ya, bukan cuma sekedar cerdas tapi bijaksana di dalam melihat sesuatu. Ini di antara sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sana itu menunjukkan kesempurnaan di dalam akal, adapun kehati-hatian itu artinya tidak tergesa-gesa di dalam mengambil sebuah keputusan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terutama bagi kita yang berada di medan dakwah dan menasihati seseorang, penting sekali kita untuk memiliki sikap hati-hati, memiliki sikap bijaksana di dalam berdakwah. Ya. Dan di dalam sikap bijaksana itu adalah membukakan hati seseorang dengan cara yang tidak menyakiti mereka, yang membuat mereka tersadarkan akan kesalahan-kesalahannya. Sebagai contoh di dalam hal ini adalah peristiwa apa yang dialami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di dalam salah satu peristiwa, beliau melihat sebagian umat Islam yang tawaf keliling kuburnya Zaid bin Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Zaid bin Khattab, putra dari saudara dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka melihat sebagian umat Islam tawaf di sekeliling kuburnya ini. Ya, kubur itu terletak di Uyainah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melihat hal ini, kemudian beliau pun dengan sedikit melantangkan suara, beliau berkata, Allahu khairun min Zaid. Allahu khairun min Zaid. Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik dari Zaid. Allah lebih baik dari Zaid. Allah lebih baik dari Zaid. Ya, maksudnya ketika Anda meminta beribadah, jangan kepada Zaid bin Khattab, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyul ladzi la yamut. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian buku sirah, ya, pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dalam peristiwa ini adalah sebagian buku sirah menyebutkan bahwa pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah karena melihatnya, membaca di dalam sirah yang barusan kita baca. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, manapun yang benar, ya, walaupun ketika kita melihat bahwa sisi Khadijah tertarik dengan Nabi, kemudian beliau mengirim sahabatnya Nafisah untuk menawarkan tanpa secara langsung kepada Rasulullah SAW, orang tua yang memiliki putri yang layak, untuk dinikahkan, atau saudara laki mengatakan tidak berwajib. Dan lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu anha dari inisiatif yang dia lakukan dengan menawarkan dirinya melalui sahabatnya Nafisah ini kepada Rasulullah SAW, dia mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Beliau menjadi ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Beliau mendapatkan surga, menjadi pendamping Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui ikhwatal iman, bagaimana kedudukan ummahatul mukminin di surga.
para ulama mengatakan bahwa kedudukan ummahatul mukminin di surga melebihi kedudukan para nabi yang lain selain Rasulullah SAW. Bagaimana bisa? Karena kita mengetahui bahwa al-maqamul mahmud, tempat terpuji yang ada di surga, tempat tertinggi di Jannatul Firdaus, haknya siapa? Haknya Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita tahu beliau SAW tidak sendiri. Beliau dengan istri-istri beliau, dengan ummahatul mukminin. Adapun orang-orang yang berada di bawah Nabi SAW, para nabi dan para rasul yang lainnya, berada di bawah Rasulullah SAW, yang mereka pun juga dengan pasangan-pasangan mereka sendiri-sendiri. Maka dari sini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak masalah jika Anda menawarkan putri Anda atau saudari Anda kepada orang yang Anda lihat layak tersebut. Dan hal ini juga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kisah di dalam Al-Qur'an. Di antaranya kisah Nabi Musa alaihissalam dengan orang tua yang ada di kota Madian. Ketika orang tua itu berkata, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 27, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insyaallah minas salihin. Orang tua Madian ini berkata, aku ingin menikahkanmu wahai Musa dengan salah seorang dari kedua putriku ini, dengan syarat engkau membayarnya, artinya dengan mahar, engkau bekerja untukku selama 8 tahun. Jika engkau genapkan menjadi 8 tahun, itu darimu sendiri. Aku tidak ingin menyulitkan dirimu. Dan engkau akan mendapati aku sebagai orang yang saleh insya Allah. Di sini kita melihat bagaimana orang tua ini melihat bagaimana keluhuran dan keagungan Nabi Musa alaihissalam yang membantu kedua putrinya untuk mengambilkan air minum ini. Maka dia mengambil itu secepatnya, tidak menunda-nunda waktu, dia tawarkan, wahai Musa, membaca di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Umar ibn al-Khattab menawarkan putrinya Hafsah dan menawarkan, ya, ini ditawarkan kepada Utsman, kepada Abu Bakar. Namun keduanya menolak, tidak mau menerima. Sampai kemudian Hafsah dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ikhwatul iman, bukanlah hal yang malu. Malah sebaliknya, kita perlu malu ketika misalnya kita karena alasan tidak mau, ketika melihat pemuda yang layak untuk calon suami bagi putri kita atau saudari kita yang kepadanya, karena alasan dari Anda, ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Apalagi sampai membiarkan saudari atau putri Anda ini menjadi perawan tua yang kemudian dia tidak dinikahi, ya, dan sangat disayangkan sekali ikhwatal iman. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini diantara hal yang baik. Namun walaupun demikian, tetap harus dijaga adab dan etikanya. Jangan ditawarkan secara langsung. Bisa mungkin Anda ketika melihat seorang pemuda yang layak dan ingin Anda tawarkan putri atau saudari Anda, mungkin Anda tanyakan, apakah Anda sudah menikah? Apakah Anda sudah ada calon? Ataukah begini dan begitu? Bagaimana jika saya ingin menawarkan seorang calon? Mungkin salah seorang kerabat saya misalnya. Siapa? Kriterianya dia begini dan begitu. Apakah Anda berminat? Nanti saja. Ya, jangan sembarangan ditawar-tawarkan. Ya, di-share video gambarnya dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Ya. Namun ketika mendapatkan sinyal bahwa yang bersangkutan itu berminat, maka tunjukkanlah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam pernikahan ini kita mendapatkan pelajaran pentingnya memiliki pasangan yang saleh atau salihah. Ya, seorang laki-laki membutuhkan istri salihah, seorang istri membutuhkan seorang suami yang saleh. Dan kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih seorang wanita yang usianya terpaut kurang lebih 15 tahun dengan beliau, yang pernah menjanda 2 kali bahkan. Ya, namun hal ini
tidak memberatkan hati Nabi SAW untuk menjadikan beliau sebagai istrinya, untuk menjadikan Khadijah radhiyallahu anha sebagai istri beliau sallallahu alaihi wasallam, karena melihat kesucian dan kehormatan dan kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha. Dan demikian pula Khadijah, ya, beliau dengan kedudukannya yang mulia di suku Quraisy, kekayaannya, namun Khadijah radhiyallahu anha tidak segan untuk menerima Muhammad yang masih jauh lebih muda darinya. Ya, ketika dia melihat keluhuran akhlak, kemuliaan sifat dan perilaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa titik temu dari pernikahan itu adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kriteria seorang wanita. Tunkahul mar'atu di arba'. Wanita dinikah karena 4 hal. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena hartanya, karena keturunannya yang bagus, karena cantiknya, dan karena agamanya. Pilihlah dari sisi agamanya, maka kamu akan beruntung, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa ketika 4 kriteria ini terpenuhi pada diri seorang wanita, maka sempurnalah wanita tersebut. Ya, namun ketika dia cantik dia punya, keturunan orang-orang baik dia mendapatkannya, harta dia memilikinya, agama tidak ada, lupakan 3 ini. Karena ini akan menjadi beban yang luar biasa. Ya, namun sebaliknya, jika yang lainnya ini mungkin masih setengah-setengah atau pas-pasan, tapi agama dia miliki, maka dia memiliki kemuliaan yang besar, yang layak untuk dijadikan sebagainya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada wali-wali wanita, ya, orang tua atau saudara yang memiliki saudari perempuan, idza atakum man tardawnahu wa dinahu fatuhu illa taf'alu fitnatul ardi wa fasadun 'arid. Jika telah datang agamanya baik, agama antara dia dengan Allah, salat 5 waktunya, bagaimana baktinya kepada kedua orang tuanya, bagaimana pedulinya terhadap saudara atau saudarinya, ya, dan yang semisalnya. Maka jika datang seseorang yang kamu ridhai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luar biasa. Sebagaimana yang kita lihat saat ini, ikhwatal iman, yang saat ini kita sudah tidak lagi melihat akhlak, kita tidak lagi melihat kemuliaan dari sisi akhlak seseorang, ya, karena akhlak ini nomor sekian. Yang kita lihat adalah harta, jabatan. Yang kita lihat adalah bagaimana seseorang ini hartanya, ya, keturunan siapa, ya, darahnya biru atau kurang biru. Hal yang seperti itu yang menjadi sorotan sebagian. Dan itu tapi tidak memiliki harta, maka kita akan lupakan. Itu kita melihat bagaimana zina itu begitu mudahnya diakses dan nikah begitu susahnya untuk diraih. Allahul musta'an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam buah dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah, kita melihat pengaruh yang luar biasa. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha benar beliau bahwa Khadijah benar-benar menjadi rumah bagi Nabi SAW. Ketika Nabi SAW beristirahat dari kepenatan dakwah beliau, bagaimana Khadijah menunjukkan kepada Nabi SAW di hari Nabi SAW menerima wahyu, Nabi mengkhawatirkan dirinya, akan dirimu wahai suamiku. Nabi SAW disakiti dalam dakwah. Pendamping Rasulullah SAW yang menguatkan Nabi SAW bukan wanita yang pandai mengeluh, bukan
wanita yang durhaka, bukan wanita yang menjadi penghalang misi dakwah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Juga demikian pula kita melihat pada sosok Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, seorang suami yang selalu mengenang kebaikan-kebaikan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau selalu disebut kebaikannya walaupun setelah wafatnya, menyambung kebaikan kerabatnya sampai membuat Khadijah radhiyallahu, sampai membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah karena melihat bagaimana kedudukan dan kemuliaan Khadijah di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini memberikan pelajaran yang lain bagi kita di dalam pernah masing-masing pasangan ini memiliki kesan yang baik, kenangan yang baik dari satu dengan yang lainnya. Seorang suami, seorang istri menjaga kedudukan suaminya, baik ketika suaminya ada maupun suaminya ketika tidak ada, mendukung dan mensupport suaminya, membantu suaminya dalam pekerjaannya, dan mengokohkan hatinya ketika dia merasa down, ketika merasa sedih dan galau menghadapi cobaan-cobaan dan ujian-ujian di dalam mencari nafkah. Bukan menjadi seorang wanita yang menjadi tambahan beban bagi sang suami dengan keluhan-keluhannya dan omelan-omelan dan yang lainnya. Terlebih lagi ketika dia mengetahui bahwa sang suami ini telah keluar dari rumahnya, bekerja mencari nafkah, dan dia pulang ke rumah untuk meletakkan fisiknya, meletakkan istirahat hatinya ini. Namun ternyata sesampainya di rumah dia mendapatkan hal yang tidak diinginkan lagi. Ikhwatal iman, sayangnya ini masih banyak terjadi, dilakukan oleh sebagian wanita dan istri di zaman sekarang, yang mereka peduli, egois terhadap kepentingan dirinya dan lupa terhadap kebaikan sang suami, dan termasuk kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allahul musta'an. Ikhwatul iman rahimani wallah. Dan juga untuk seorang suami pun untuk menunaikan hak-hak sang istri, ya, memberikan sebagaimana yang dia minta. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, inilah atazayyanu li imraati kama tatazayyanu li, bahwa aku berdandan, berhias untuk istriku sebagaimana aku menuntut dia untuk berhias terhadap diriku. Ya, ketika kita mengharapkan tampilan istri kita begitu cantiknya di hadapan kita, maka kita pun akan memposisikan seperti itu juga. Jangan sampai di rumah dengan tampilan yang kucel, yang tidak menarik dilihat, ya, dengan pakaian kaos yang lobang sana sini, ya, sarung yang 2 bulan nggak ganti, ya, bukan seperti itu. Ya, tapi pakailah pakaian yang rapi. Walaupun tidak harus seperti kita ingin keluar rumah, tapi yang rapi. Pakai wewangian. Seperti Anda pakai wewangian di luar, ada wewangian ketika Anda mengetahui istri Anda menyukai suatu wangian tertentu yang Anda suka, yang Anda pakai, maka pakailah itu di rumah. Ya, dan harus ada wewangian bagi laki-laki terutama di rumah itu, dan wanita juga boleh dia memakai wangian jika sang suami menyukainya di rumah untuk sang suaminya, itu boleh. Ya, laki-laki dia mengenakan wangian ini ketika hendak sholat, ya, ketika hendak tahajud, ketika di rumah bersama istrinya, ya, dia harus menjaga kerapian dirinya. Sebagaimana kita meminta seperti itu, ya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Allah tegaskan bahwa istrimu memiliki hak sebagaimana kewajiban yang engkau bebankan kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Kemudian berikutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari pilihan Nabi, ya, pelajaran yang lain. Dari pilihan Nabi untuk calon istrinya, yaitu seorang wanita yang usianya terpaut 15 tahun lebih tua dari beliau. Dan beliau bersama sang istri sampai wafatnya, sampai usia Nabi menginjak usia 50-an tahun. Ini menjawab segala tuduhan-tuduhan negatif terhadap sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan Nabi itu gila wanita, Nabi itu begini dan begitu dan lain sebagainya. Bagaimana sosok pemuda usia 25 tahun dicari, diharapkan oleh banyak wanita sampai selevel Khadijah. Namun Nabi SAW memilih Khadijah yang terpaut usianya sekian belas tahun dan melupakan perawan-perawan yang lainnya mungkin yang masih banyak dan mengharapkan juga untuk menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW setia bersama Khadijah sampai wafatnya sang istri. Dengan membaca sirahnya saja sudah cukup untuk membantah segala keraguan dan syubhat, kebohongan-kebohongan yang ditebar oleh musuh-musuh Islam. Dan juga
ketika ada syubhat-syubhat, kebohongan-kebohongan yang disampaikan tentang hal ini, maka kita tidak perlu sibuk untuk membantah syubhat-syubhat tersebut, karena itu disuarakan oleh mereka-mereka yang membenci Islam dan dakwah Islam. Kita tidak perlu merespon hal ini, ya, karena mereka posisi orang-orang para misionaris dan orientalis yang mencemooh dan melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap dan posisi mereka tidak jauh beda dengan sikapnya orang-orang musyrikin Quraisy yang dihadapi oleh Nabi atau orang-orang zalim dari Allah. Mereka melihat sosok Nabi, kemuliaan beliau, tapi itu pun tidak membuat mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi hal ini tidak membuat kita harus ikut dipusingkan akan hal itu dan kemudian berusaha untuk menjawab segala syubhat mereka. Tidak. Biarkan mereka tidak mau beriman, biarkan mereka seperti itu, dan kita tetap istiqamah di atas agama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ikhwatal iman. Silahkan jika ada yang ditanyakan dari materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, alhamdulillah, syukuran jazakallah untuk materinya yang sangat menarik sekali. Demikian Ustaz, ini sudah mengundang banyak pertanyaan tentu saja setiap kajiannya. Kita langsung saja ke pertanyaan dari ya. Masih bisa menyambung dengan kita? Halo ya, ya Ustaz. Hadir Ustaz. Anda bisa mendengar Ustaz? Afwan Ustaz, ini ada problem koneksi kayaknya. Jadi di gambar Zoom antum masih ngasih kajian, tapi di aktualnya antum sudah connect dengan kita untuk TikTok dengan kita. Mungkin host yang lainnya? Baik. Sama Ustaz. Baik Ustaz, ini kita masuk ke pertanyaan dari seorang akhwat, seorang ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin masukannya Ustaz. Ibu Khadijah yang kaya raya dan memiliki segala patuh dan taat kepada suaminya, yakni Nabi Muhammad SAW. Sementara saya yang hanya bekerja dan membantu biaya rumah tangga tidak taat dan patuh pada suami, karena suami berpendapatan minim dan kurang ibadah. Padahal saya ingin rumah tangga sakinah. Bagaimana cara mohon ampun pada Allah supaya bersyukur dan taat pada suami, serta bagaimana menata hati supaya ikhlas menerima kekurangan suami yang kurang memenuhi kewajiban lahiriah. Seperti contohnya belum memberikan rumah, seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya Ustaz, sudah terdengar Ustaz? Kang Z? Ya Ustaz, Anda sudah bisa mendengar Ustaz? Nah Ustaz, Anda sudah bisa mendengar Ustaz? Ya Ustaz, apakah sudah terdengar pertanyaannya yang tadi Ustaz? Salam Ustadz, apakah sudah bisa memonitor pertanyaan tadi? Sudah bisa menangkap? Baik untuk... Oh, taib. Ana, Afan, suara Kang Z tidak terdengar di Ana. Oh, tidak terdengar saja. Suara Ustadz ke Ana jelas sekali Ustadz. Sangat jelas, sangat clear Ustadz. Ini juga ada jeda mungkin ya, Mungkin kalau audionya. bisa di connect lagi Ustadz. Baik, WhatsApp Ana, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin masukannya. Ibu Khadijah yang kaya raya dan memiliki segalanya, patuh dan taat pada suaminya. Sementara saya yang hanya bekerja dan membantu biaya rumah tangga, tidak taat dan patuh pada suami. Karena suami pendapatannya minim dan kurang ibadah.
Padahal saya ingin rumah tangga sakinah. Bagaimana cara mohon ampun pada Allah supaya bersyukur dan taat pada suami, serta bagaimana menatah hati supaya ikhlas menerima kekurangan suami sendiri, seperti dapat memberikan perumahan, maka kemuliaan seorang wanita di mata Allah Subhanahu wa taala bukan berdasarkan bukan berdasarkan bahwa ketika dia mendapatkan hal baik dari sang suami, ingat kebaikan yang Anda lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana menjadi seorang istri yang salihah? Yang pertama yang harus diperbaiki adalah keikhlasan, niat di dalam hati. Ya, keikhlasan, niat di dalam hati. Ketika ikhlas, maka yang lainnya akan mudah. Anda tidak akan lagi melihat dari sisi apakah sang suami ini solehnya seperti Nabi SAW atau tidak, apakah dia telah mencukupi nafkah atau tidak, dan yang lain sebagainya. Ya, harta itu, sebagaimana kata Abu Talib, Afwan, panitia dengar suara anak? Dengar, Ustaz. Dengar ya? Nah, jadi jelas, ikhwatal iman Ustaz, rahimani Ustaz. wa rahimakumullah, sikap seorang istri terhadap suaminya harusnya dia sikapi bahwa kedudukan dia sebagai seorang istri adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan Anda sebagai istri si fulan saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketentuan sebagaimana sabda Nabi SAW yang sabdakan, ayyuma imra'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Wanita manapun yang dia menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, maka ditawarkan kepadanya, silahkan kalian masuk surga dari 8 pintu surga yang kalian mau. Itu imbalan yang Allah berikan. Tidak mudah, tapi imbalannya masuk dari 8 pintu surga yang dimauinya. Bagaimana kita untuk menjadi seperti itu? Pertama, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian belajar membaca hadis-hadis, ya, penjelasan para ulama, contoh-contoh dari istri-istri salehah itu bagaimana, ya, uswatun hasanahnya dari ummahatul mukminin dan yang lainnya, dari istri-istri para sahabat dan istri-istri orang-orang saleh terdahulu atau wanita-wanita salehah terdahulu, bagaimana kehidupan mereka, dan tidak semuanya mendapatkan keberuntungan untuk menjadi istri dari orang baik. Tidak selalu seperti itu. Demikian pula sebaliknya, laki-laki tidak selalu beruntung dengan mendapatkan istri yang saleh di dunia, misalnya kalau dia adalah orang saleh. Tidak selalu seperti itu, ya. Namun bagaimana memiliki dia menjadi contoh wanita yang masuk surga, istri Fir'aun, pemimpin penghuni neraka, namun istrinya di surga. Ya, ini sebagai salah satu contoh bahwa taat dan solehahnya seorang istri di dalam kedudukannya sebagai seorang istri dalam sebuah rumah tangga, penilaian suaminya timbal balik dari sang suami atau keluarga suami, tidak, tapi dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Ukhti Khonsa. Berapakah usia yang baik? Apakah pernah disebutkan di dalam sirah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Ummu Khadijah juga menentang kebiasaan atau kepercayaan orang-orang Quraisy? Jazakallahu khairan. Secara spesifik, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Namun bisa saya lihat, ya, ada indikasi yang mengarah kepada itu. Bahwa ada indikasi yang mengarah bahwa Khadijah radhiyallahu anha tidak mempercayai kesyirikan orang-orang Quraisy. Dari mana kita mengetahuinya? Dari, sebagai contoh, Khadijah radhiyallahu anha ketika pertama kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan dirinya, ya, ketika pertama kali menerima wahyu, Khadijah tidak bertanya kepada dukun, tidak bertanya kepada, padahal perdukunan luar biasa pada saat itu, ya, sebagaimana kisah sirah yang telah kita bahas pada peristiwa sebelumnya.
Bagaimana orang-orang Quraisy sangat kental, ya mereka sangat kental sekali dengan perdukunan dan mencari orang pintar dan lain sebagainya sampai mereka mau ke negeri Syam sebagaimana kasus Abdul Muthalib dengan air sumur Zam-Zamnya. Tapi Khadijah tidak ke sana. Malah dia mendatangi siapa? Sepupu beliau, Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab. Seorang yang mengerti Alkitab, dan ini menunjukkan di antara kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha dan kesolehan dirinya, dan bahwa beliau cenderung kepada agama tauhid. Wallahu a'lamu bishawab. Baik Ustadz, untuk pertanyaan berikutnya. Tes. Cek Ustadz. Ana Suara sudah bisa masuk? mendengar Ustadz. Masuk Oh, Ustadz. nanti saya kayaknya belum bisa sinkron. Jadi Oh begitu ya. ini problem koneksi. Koneksi Masya mereka Allah. sudah pakai software, jadi nggak bisa Tes. ini. Akh Taufik. Jedanya agak jauh ya. Kang Zai. Ya. Ya Ustadz. Ana dengar normal. Lebih? Ana dengar sebetulnya. Antum Lebih dengar? Ustadz. Dengar normal. Ana dengar Ustadz. Jawaban-jawaban tersampaikan semua, tidak ada yang terputus. Tersampaikan Putus, Ustadz. betul-betul ada yang putus. Alhamdulillah. Baik, suara antum jelas juga alhamdulillah. Cuman Kang Zai ini anak tidak terdengar suara beliau. Hafizahullah. Tapi gambar Ustadz delay Ustadz, nggak sama dengan aktualnya. Iya. Ini di video masih. Ada lagi pertanyaan yang lain, Akh Taufik? Nah. Sebaiknya kembali ke konfigurasi. Ana pernah menyimak di salah satu kajian sirah bahwa di antara perbuatan jahiliyah kaum Quraisy adalah mereka mewarisi istri ayahnya apabila ayahnya meninggal atau istri tersebut diceraikan oleh ayahnya. Apakah dengan hal tersebut rusak nasabnya sebagai kaum Quraisy? Maksudnya begini. Jadi memang benar di antara kebiasaan buruk itu adalah mewariskan istri. Maksudnya bukan istri di sini adalah status sang ibu, ya. Biasa seorang laki-laki memiliki beberapa wanita, ya, yang menjadi istrinya. Maka ketika meninggal dunia, wanita-wanita itu menjadi semacam budak yang menjadi budak bagi anak-anak dari laki-laki tersebut. Otomatis yang dimaksud di sini bukanlah wanita-wanita dari keturunan yang suara masih hilang? Terdengar Ustaz, jelas. Oh, terdengar. Alhamdulillah. Suara antum terdengar nih sekarang. Barakallahu fikum. Jawaban ana untuk pertanyaan yang barusan tersampaikan semua? Tersampaikan Ustaz. Alhamdulillah, baik. Tapi yang Afwan Ustaz nggak jelas, masih putus-putus. Oke, saya ulang sedikit untuk jawaban pertanyaan yang terakhir mengenai mewarisi istri ayahnya. Jadi yang dimaksud di situ adalah jika sang istri ini adalah semacam budak yang diperbudak, ya, semacam budak yang berbudak dari laki-laki tersebut. Dan ini yang terjadi di masa peristiwa jahiliyah. Adapun di luar itu tidak seperti itu, ya, di masa jahiliyah, ya. Jadi istri-istri ini diwariskan kepada anaknya, otomatis bukan yang dimaksud adalah ibunya, tapi adalah wanita yang lain yang menjadi istri dari ayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, karena kita sudah pukul 9, apakah mau dilanjut lagi pertanyaan? Ada satu pertanyaan ini yang terkirim ke anak. Oh boleh Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya,
Berapakah usia yang baik dalam Islam untuk menikah, ikhwan dan akhwat? Dan apa saja kemampuan dan ilmu yang harus dimiliki sebelum menikah bagi akhwat? Barakallahu fiik. Nabi SAW menentukan kepada pemuda, ya ma'syar syariah tazawwaj, fa innahu aghaddu lil farj wa ahsanu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia segera menikah. Ya, karena dengan menikah dan lebih menjaga kehormatan dirinya, ya, menjaga kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah dia menikah. Maka dari sini ketentuan bagi laki-laki adalah Nabi memanggilnya pemuda, ya, bukan orang-orang yang lewat masa pemudanya tapi masih merasa pemuda, ya. Pemuda ini kalau kita membaca sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, mereka yang sudah menginjak usia di atas 15, 16, 17 tahun sampai usia 25 tahunan. Ya, mereka inilah orang-orang pemuda. Ketika mereka sanggup untuk menikah, sanggup secara fisik, sanggup secara materi, dan sanggup secara mental dengan kesanggupan, artinya mau bisa bertanggung jawab untuk mengemban tanggung jawab rumah tangga, maka di saat itulah dia berhak untuk menikah. Dan kemudian bagi wanita adalah kesiapan dirinya untuk melakukan 4 hal yang dengannya dia menjadi calon penghuni surga. Menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, dan kemudian dia siap dan sanggup untuk mentaati suaminya. Nah, di saat itulah dia siap menjadi seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi secara spesifik, terutama bagi wanita, tidak ada ketentuan usia tertentu untuk mereka layak untuk menikah. Namun perlu diperhatikan oleh seorang wali dari seorang wanita adalah melihat kesiapan dari sang wanita tersebut untuk dinikahkan. Kalau dia melihat bahwa putrinya masih terlalu kekanak-kanakan dan tidak memiliki kesiapan baik secara terutama pendidikan yang kurang, ya, kesolehan dan ketakwaan yang kurang, misalnya, bukan harus dia menjadi seorang alimah yang berilmu yang begini dan begitu, tidak. Tapi dia siap untuk dididik, dia siap untuk menjadi istri yang salehah, dia bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan dari calon suaminya, dan dia latar belakang di rumahnya adalah dia menjaga sholat, menjaga puasanya, menjaga kehormatan dirinya, bukanlah wanita yang gampang membuka auratnya di luar dan sebagainya, maka insya Allah dia siap untuk dinikahkan dan menjadi seorang istri yang salehah. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan terakhir yang sampai ke anak Kang Zaid. Baik, Ustaz. Ini masih ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Ukhti Sakinah. Naam. Afwan, Ustaz, Khadijah itu kan tadinya janda. Apakah Khadijah itu cerai sama dua suaminya yang dahulu atau suaminya yang dulu atau dua suaminya yang dulu itu meninggal gitu? Maksudnya cerai hidup atau cerai mati gitu, Ustaz? Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak dari apa yang saya baca saya tidak mendapatkan informasi tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Berikutnya pertanyaan, kalau apakah Khadijah mempunyai anak dari dua suami sebelumnya? Punya. Khadijah radhiyallahu anha memiliki anak dari salah satu dari kedua suaminya tersebut. Naam. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Baik, ini ada pertanyaan dari Ukhti Yunaini Sidoarjo. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang buta huruf, tapi beliau pandai berdagang. Seperti apakah tingkat buta hurufnya beliau? Terima kasih, Ustaz. Demikian. Barakallahu fiik. Buta huruf tidak bisa baca tulis dari lahir sampai wafatnya Nabi SAW. Maka nanti ketika kita membaca misalnya di perjanjian Hudaybiyah sebelum peristiwa Fathu Makkah, di sana di dalam perjanjian tersebut Nabi SAW menunjuk sebagian sahabatnya untuk mencatat poin-poin dari perjanjian tersebut. Dan ketika Nabi SAW minta, dan kemudian Nabi SAW hanya memberikan stempel saja, ya, hanya memberikan stempel kepada perjanjian itu.
Nabi SAW sama sekali tidak kenal baca tulis, tidak tahu huruf sama sekali. Ya, beliau SAW seperti itu. Beliau, dan ini menunjukkan kemukjizatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika beliau pandai membaca, memiliki wawasan yang luas, membaca filsafat ini, itu, dan lain sebagainya, warisan ilmu dan sebagainya, maka tuduhan orang-orang kafir akan semakin kuat mengatakan bahwa Muhammad SAW ini belajar dari sana dan sini. Namun dengan Nabi SAW yang tidak bisa baca tulis sama sekali, dan itu beliau SAW menyampaikan suatu kebijaksanaan yang mengungguli segala kebijaksanaan yang pernah ada sebelumnya, dan ini menunjukkan bahwa beliau SAW tidak berbicara dari dirinya sendiri, namun wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Umar, apa fikih dari khilaf? Apa fikih dari khilaf usia Khadijah saat menikah? Tentang khilaf tentang usia Khadijah otomatis dari sisi periwayatan, itu satu. Kemudian juga yang menjadi pembahasan para fuqaha tentang hal ini, tentang usia Khadijah radhiyallahu anha, adalah dari putra dan putri yang dilahirkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Itu bahwa Nabi SAW memiliki 7 orang putra dan putri, 6 dari Khadijah, ya, melahirkan 6 orang anak. Ini yang diantara permasalahan yang disebutkan oleh para ulama ahli sirah. Beliau memiliki kesempatan setelah menikah dengan Nabi melahirkan 6 orang anak. Jadi berapa usia yang layak untuk melahirkan 6 orang anak ini? Jika misalnya usia beliau 40 tahun, sepertinya agak berat bagi seorang wanita yang berusia 40 tahun untuk melahirkan 6 orang anak ketika memang memulai pernikahan itu di usia segitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Ini kembali ada pertanyaan dari Isna. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan izin bertanya Ustaz, apakah pernah disebutkan di dalam sirah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Ummu Khadijah juga menentang kebiasaan atau kepercayaan orang-orang Quraisy? Demikian pertanyaannya Ustaz. Ya, sudah Anda jawab tadi Afwan. Pertanyaan Anda jawab bahwa Anda katakan bahwa ada indikasi ke sana. Buktinya adalah ketika Khadijah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW menerima wahyu, Khadijah tidak membawa Nabi kepada salah satu dukun dan yang semisalnya, tapi dibawa kepada Waraqah bin Naufal, seorang yang ahli kitab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, sepertinya kholas Ustaz untuk pertanyaan melalui chat. Mungkin dari raise hand juga tidak ada Ustaz. Nah. Namun sebelumnya ini Ana dapat amanah dari salah satu pengurus dari Kampung Akhirat Ustaz, bahwa salah satu pengurusnya itu istrinya akan menghadapi proses persalinan. Masya Allah. Mohon doanya dari Ustaz, semoga istrinya itu mendapatkan keberkahan, keselamatan, ya Rabbi, kesehatan. Ustaz. Insya Allah istri yang sedang ditunggu untuk kelahirannya ini, ya Rabbana ya Karim, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan, diberi kesehatan bagi ibu dan anak yang akan dilahirkan. Dan ya Rabbana ya Karim, Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikanlah anak yang dilahirkan ini sebagai anugerah terbesar yang Allah berikan bagi kedua orang tuanya, dan akan memberikan kemudahan bagi kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz. Naam jazakallahu khairan Ustaz. Untuk seperti biasa Ustaz, sebelum berpisah, sebelum berpamitan, untuk memberikan oleh-oleh pertanyaan Ustaz kepada jamaah. Masya Allah. Pertanyaannya ini semacam saya tempat singgung sedikit tadi, ya. Semoga tidak susah. Putra pertama Khadijah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa namanya? Nama putra pertama Khadijah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja. Siap. Siap. Baik, Masya Allah. Baik, ini pertanyaannya cukup mudah. Namun bagi yang mendapatkan sinyalnya terputus-putus, wayahtum gitu ya, mudah-mudahan mendapatkan informasi dari teman-temannya yang koneksinya lancar seperti itu. Baik, mungkin Ustaz untuk menutup kajian ini dari Ustaz, tafadhol. Baik, sebelum Anda tutup, Anda mau bertanya, sinyal Anda terputus juga kan?
hari ini? Sempat Ustadz, ada terputus-putus. Sekarang enggak Ya. Ustaz, Sekarang udah normal Ustadz. Bagus ya. Iya. Tadi kan problemnya ini aja Ustaz, masalah bukan koneksi jaringan pakai aplikasi dulu tadi. Jadi sekarang kan Zoom-nya sudah langsung pakai kamera laptop Ustaz. Nah, ya, Ana sampai kalau tadi itu delay-nya juga cukup panjang Ustaz. provider ini. Ya, Masya Allah. Oh begitu. Ya, supaya insya Allah supaya lancarlah kajian-kajian kita. Barakallahu fikum. Amin. Baik, Ustaz. kita tutup ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah kajian kita pada kesempatan kali ini yang membahas pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha, pernikahan yang penuh berkah yang subhanallah sampai hari ini setelah pernikahan itu berlangsung lebih dari 1400 tahun dan kita masih mengenangnya. Mengambil ibrah dan pelajaran dari pernikahan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya istri atau pasangan yang saleh dan salehah. Seorang suami diberi istri yang salehah, seorang suami diberi istri yang salehah, seorang istri diberi suami yang saleh, yang Allah Subhanahu wa taala jaga rumah tangganya di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW dan ummahatul mukminin di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.